kita untuk bersama-sama menghadiri haul simbah Kiai Haji Ageng Ponggowongso dan Jami'il Kubur di hadal makam dan semua ahli kubur yang ada di tempat ini. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Sohibul Haul. Amin. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan kita insya Allah dikumpulkan bersama Sohibul Haul Kiai Haji Mbah Ageng Ponggowongso dan para guru-guru kita, para sahabat Rasulullah, dan tentunya dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma Amin. Disebutkan dalam riwayat kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazuru syuhada Uhud fi kulli haulin. Dan di riwayat yang lain ya'ti kubur syuhada Uhud ala kulli ra'si hauli atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku remen ziarah kubur. Sampai disebutkan dalam riwayat beliau hampir setiap tahun ya fi kulli haulin yazuru syuhada Uhud, mengunjungi atau berziarah kepada syuhada Uhud. Di antaranya paman beliau yang ada di sana yaitu Sayyidina Hamzah. Maka dari sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mengambil dari hadis ini, dari dalil ini, dianjurkan, disunahkan bahkan untuk berziarah kubur atau mengadakan haul. Sing dimaksud haul niku hitungan setiap tahun. Di dalam bab zakat, zakat tijarah perdagangan ya, kalau sudah mencapai haul, mencapai 1 tahun dan juga mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Maka haul di sini yaitu hitungan dalam 1 tahun. Maka kanjeng Nabi niku yazuru syuhada Uhud ya fi kulli haulin, setiap tahun, bahkan ada riwayat mengatakan setiap ala ra'si kulli haul, setiap awal tahun. Nah, maka apa yang dilakukan oleh ya para panitia khususnya Mbah Ali Mahfud mengadakan haul saben tahun ini tidak ada lain untuk mengikuti kanjeng Nabi ya, mengikuti para ulama, para orang-orang soleh yang mana mereka setiap tahun mengadakan haul ya. Sehingga apa tujuan kita menghadiri haul? Tujuan kita menghadiri haul yang pertama untuk mengenang jasa para aulia Allah, mengenang jasa para orang-orang soleh, atau kita mengholi orang tua kita, berarti kita mengenang jasa orang-orang tua kita. Dan juga termasuk birrul walidin ketika kita bisa mengadakan haul untuk orang tua kita. Karena di dalam haul niku isine apa? Isine niku boten nyalai sunnah. Tidak lepas atau tidak atau bukan di luar dari saya. Di dalam haul tadi kita telah bersama-sama membacakan Maulid Nabi ya. Baniku maca tahlil ya, doa tahlil. Tahlil isine napa? La ilaha illallah ya. Kemudian wonten sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonten silaturahim, wonten sedekah. Nah, ini semua tidak menyalahi sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah acara untuk menjadikan kita tujuannya mengenang orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Isine niku kisah tentang hidup Kanjeng Nabi. Supaya apa? Mengenang jasa Kanjeng Nabi. Dibaca, diulang-ulang, dirungokke sejarah hidup Kanjeng Nabi supados napa mengenang kehidupan Rasulullah SAW.
Begitu juga manakib para aulia. Ya, wonten manakib Syekh Abdul Qadir Jalani yang terkenal di Indonesia niki. Hampir setiap tempat niku manakibkan. Di sini nopo? Sejarah hidup beliau Syekh Abdul Qadir Jalani. Mulai dari bidayahnya sampai nihayah beliau. Puncak beliau diangkat oleh Allah kedudukannya sampai mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Nah, ini supaya apa? Supaya kita niki mengenang. Ketika kita bisa mengenang Kanjeng Nabi, kula lan jenengan iki insyaallah bakal dikenang karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ketika kita bisa mengenang para aulia Allah, membaca sejarah hidupnya, ya, bagaimana bidayah beli mereka menuntut ilmu, ibadahnya, akhlaknya, di muamalah terhadap santrinya, terhadap masyarakat, sampai diangkat mendapatkan kedudukan maqamul aulia. Ya, supaya kita ini mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek kula lan jenengan iki seneng remen ziarah kubur, berarti kita niki mengenalkan diri kita kepada orang-orang yang telah meninggal. Napa meneh sing dia ziarah niku para aulia Allah. Kita tidak hidup di zaman mereka. Ya. Kita tidak hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, para aulia utis'a, para wali songo atau para wali-wali, khususnya Sohibul Hal Ki Ageng Honggowongso ini. Kita tidak hidup di zaman beliau, tapi jenengan ziarah atau menghadiri hal beliau berarti kita mengenalkan diri kita kepada beliau. Silaturahim teng para ahli kubur khususnya beliau Sohibul Hal. Supados napa mangke teng akhirat kula awake dhewe niki dikenal kali Sohibul Hal. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ziarah ke makam para aulia, ya. Bahkan Gus Dur niku remen ziarah, ya. Sampai ditanyakan, Gus kok jenengan remen ziarah sing pun mati, ya, daripada yang masih hidup. Apa kata beliau? Kalau yang masih hidup kadang angel ditemui, ya. Nek malam ya tutupan pintu nih, tapi sing pun napa niku sing pun sedo niku para ahli kubur kapan saja 24 jam niku terbuka pintunya. Hidup, ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira kita orang-orang yang meninggalkan kita, para aulia Allah, tiang-tiang soleh kekasih Allah Subhanahu wa taala niku yang meninggalkan dunia, jangan kita nganggep pun mati, boten. Ya, mereka masih hidup. Ya, arwahnya niku mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, tidak tidur, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing ziarah, mereka mengetahui, faham, kenal siapa-siapa yang datang kepada mereka. Maka ketika kita di dunia bisa berziarah, mengenalkan diri atau bersilaturahim kepada orang-orang yang telah wafat, insya Allah teng akhirat awak dhewe kula lan jenengan niki insya Allah dikumpulkan dengan para orang-orang soleh min ahlil jannah fil jannah. Amin Allahumma amin. Jadi yang pertama, tujuan hadir hall supaya kita mengenang jasa-jasa mereka, tidak melupakan jasa-jasa mereka. Terus kita kenang anak-anak kita kenalkan, ya, kita kenalkan untuk bisa mengenal ziarah kubur, mengenal para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tujuan menghadiri hall supados kula lan jenengan sami niki saged niru, saged menoladani, ya. Bukan hanya dihadiri saja, dirungokke manake boten, tapi ayo kita ikuti langkah-langkahnya, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti bagaimana mujahadahnya di dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita hanya mendengar karomah, ya, atau mengambil endingnya, puncaknya, bukan. Nah, ini salah. Sampai disebutkan man nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqon wa man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqon. Siapa yang memandang atau mengambil atau mendengarkan hanya karomah para aulia Allah, nihayahnya,
dan tidak mendengarkan atau mengambil bidayahnya, ini bisa jadi sesat makin itu. Ya, umpamanya zaman sakniki ya diceritakan karomah wah kurafat. Dikira apa? Kurafat. Ya. Akhirnya boten percaya tentang para aulia Allah. Ya. Yang mana kita ini sudah yakin dengan karomah. Memang kita butuh yakin dengan karomah para aulia Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan karomah mereka, menceritakan karomah mereka, karena tidak semua orang bisa menerima. Umpamanya sakniki bicara karomah sudah dianggap syirik, khurafat. Nah, padahal karomah para aulia Allah, khususipun Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita hol ini luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa percaya kecuali sing benar-benar wonten keyakinan dari hatinya bahwasanya karomah niku nggih wonten diberikan anugerah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala teng para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Lihatlah dan ambillah hikmah bidayahnya. Ya, permulaannya bagaimana beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuntut ilmu, ya, para aulia Allah dalam mujahadahnya, ibadahnya, akhlaknya. Bagaimana di dalam berdakwah terhadap masyarakat, sabaripun niku ya, dermawannya, itu yang harus kita ambil supaya bisa kita contoh. Nek karomah niku kula yakin jenengan ora bakal niru. Ya, ora bakal saged niru. Misalnya wonten para aulia niku sing saged napa mabur teng udara. Wonten sing saged melaku teng banyu. Lah jenengan nek kira-kira dikitokke nggih karomah para aulia pas muli jenengan saged niru napa boten, Pak? Akhirnya nyoba melaku teng atas banyu, akhirnya nyemplung jenengan. Alhamdulillah. Tidak bisa kita niru, ya. Tapi kalau bidayahnya kita sebutkan bagaimana dalam menuntut ilmu, ibadahnya, tahajudnya, begitu juga niku dermawannya, insya Allah jenengan pasti sakit niru. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kisah hidupnya bagaimana sabar Kanjeng Nabi, tawadhu'i Kanjeng Nabi, ya, ibadahnya Kanjeng Nabi. Kula yakin jenengan nek sampun krungu bagaimana kisah hidup Rasulullah, sifat-sifat akhlak Rasulullah, jenengan mulai insya Allah sakit ditiru sekalipun tidak bisa 100%. Tapi karomahnya ini tidak bisa kita niru. Ya, butuh waktu, butuh mujahadah kita bisa sampai bisa seperti mereka, tidak mudah. Nah, maka dulu paling tidak illam takun mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kita tidak bisa menjadi seperti mereka, paling tidak niru sing saged ditiru. Ya, tidak bisa seperti mereka.